Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jenis-jenis format kegiatan BK. Eh, Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu dengan anggota Fauzan dengan NIM 22058082, Gusia dari Lavanisa 22045054, dan Viola Salsabila Ansari 22045084. Eh, untuk materi pertama akan akan dijelaskan oleh Fauzan. Kepada Fauzan dipersilahkan. Baik, eh, format kegiatan klasikal bimbingan dan konseling. Menurut Santoso, bimbingan kelas atau klasikal adalah program yang dirancang menuntut senior untuk melakukan kontak langsung dengan para peserta didik di kelas. Kegiatan layan format klasikal bertujuan untuk memberi bantuan kepada seluruh peserta didik atau klien melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur agar klien memiliki kesadaran tentang diri dan lingkungannya dan mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab atau seperangkat tingkah laku yang layak. Penyesuaian diri dengan lingkungan mampu memenuhi kebutuhan dan menangani permasalahan dan mampu mengembangkan diri secara tumbuh dan produktif. Materi bimbingan klasikal berkaitan erat dengan domain bimbingan dan konseling, yaitu bimbingan belajar, pribadi, sosial, dan karir, serta aspek-aspek perkembangan peserta didik. Manfaat layanan klasikal wadah media berikut yang ada. Yang pertama, terjadinya hubungan emosional dan kondusif antara guru BK atau konselor dengan peserta didik. Yang kedua, terjadinya komunikasi langsung antara guru BK dengan peserta didik yang memberikan kesempatan bagi peserta didik dapat menyampaikan permasalahan kelas atau pribadi di kelas. Yang ketiga, terjadinya tatap muka, dialog dan observasi guru BK terhadap kondisi peserta didik dalam suasana belajar di kelas. Selanjutnya, yang format kegiatan kelompok bimbingan dan konseling. Menurut Prayitno, bahwa bimbingan kelompok adalah bermanfaat dinamika untuk mencapai tujuan-tujuan bimbingan dan konseling. Bimbingan kelompok lebih menekankan suatu upaya bimbingan kepada individu melalui kelompok. Format kegiatan kelompok yaitu suatu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani sejumlah klien dalam bentuk kelompok melalui dinamika kelompok tersebut. Tujuan konseling kelompok meliputi yang pertama ada melatih anggota kelompok agar berani berbicara dengan orang banyak. Yang kedua, dapat mengembangkan bakat dan minat masing-masing anggota kelompok. Yang ketiga, mengetaskan permasalahan-permasalahan kelompok. Sekian dari materi saya, kembali ke moderator. Terima kasih kepada Fauzan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Viola Salsabila. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, materi yang ketiga yaitu format kegiatan individual bimbingan dan konseling. Format kegiatan individual yaitu suatu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani klien secara per orang. Dalam format individual ini, seorang konselor hanya menuntaskan pelayanan masalah yang dihadapi oleh seorang layanan individual. Inilah seorang konselor bisa memberikan masukan-masukan seperti memberi masukan motivasi biar kalian tersebut bisa mandiri. Format layanan individual ini akan diaplikasikan ke dalam layanan perorangan yang mana seorang klien untuk menyelesaikan masalahnya diperlukan dengan cara bertatap muka antara konselor dan klien. Dan disinilah pemahaman individu klien yang mana kegiatan bimbingan dan konseling tanpa adanya pemahaman terhadap individual. Adanya pemahaman sangat sulit bagi guru pembimbing untuk
untuk memberikan bantuan karena pada dasarnya bimbingan adalah bantuan dalam Adapun hal-hal yang perlu dipahami dari seorang individual dalam rangka pelaksanaan bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut. Yang pertama, identitas diri, yaitu berbagai aspek yang secara langsung menjadi keunikan pribadi. Yang kedua, kondisi jasmaniah dan kesehatan. Yang ketiga, kapasitas atau umum inteligensi dan khusus atau bakau dan kecakapan. Yang keempat, sikap dan minat. Yang kelima, watak dan temperamen. Yang keenam, cita-cita sekolah dan pekerjaan. Yang ketujuh, aktivitas sosial. Yang kedelapan, hobi dan pengisian waktu luang. Yang kesembilan, kelebihan dan keluarbiasaan dan kelainan-kelainan yang dimiliki. Yang kesepuluh, latar belakang keluarga siswa. Kemudian materi selanjutnya yaitu format kegiatan lapangan bimbingan dan konseling. Format kegiatan lapangan yaitu kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan klien melalui kegiatan di luar kelas atau lapangan. Misalnya seorang konselor itu hanya berperan penting dalam mengarahkan dan membina kliennya untuk membantunya itu berada di luar kelas atau di luar ruangan. Konselor bisa menjumpai kliennya di lapangan mana saja supaya masalah klien tersebut bisa diketahui dan diselesaikan. Dalam hal ini, kegiatan bimbingan konseling lapangan bisa kita lakukan dengan cara praktek lapangan bimbingan konseling luar sekolah, yaitu disebut dengan PLBK sekolah. Kawasan keterampilan. Disinilah konselor atau guru bisa memberikan bimbingan dan konsel manfaat dapat mencegah dan mengatasi terjadinya masalah-masalah pribadinya dalam bersosialisasi pada teman, guru, orang tua, dan lain-lainnya, supaya anak tersebut dapat menjadi siswa yang suka bersosialisasi pada lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat sekitar. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materinya tentang format kegiatan jarak jauh, bimbingan, dan konseling. Format kegiatan jarak jauh yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan siswa melalui media atau saluran jarak jauh seperti surat dan sarana elektronik. Pada saat sekarang, alat elektronik merupakan peminat terbanyak di seluruh dunia dan mengalahkan surat sebagai alat kegiatan jarak jauh, bimbingan dan konseling. Dan yang sering kita pakai alat elektronik penghubung dalam berkomunikasi adalah seperti internet dan HP. Di sini, internet merupakan hal yang sangat dinikmati oleh orang dewasa, orang yang berusia lanjut, remaja, dan termasuk anak-anak. Salah satu layanan format kegiatan jarak jauh, bimbingan, dan konseling sebagai alat komunikasi antara konselor dan konseli adalah sebagai berikut. 1. Layanan bimbingan dan konseling berbasis video conference. 2. Layanan bimbingan konseling dan konseling berbasis telepon. Materi selanjutnya yaitu format kegiatan kolaboratif, bimbingan, dan konseling. Format kegiatan pendekatan khusus kolaboratif yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan peserta didik melalui pendekatan kepada pihak-pihak yang dapat memberikan kemudahan atau masukan dan hal-hal yang bermanfaat kepada peserta didik tersebut. Kolaboratif dalam Kamus Bahasa Indonesia sama dengan kolaborasi. Jadi, kolaborasi adalah suatu bentuk kerjasama, interaksi, kompromi, beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga, atau pihak yang terlihat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang, serta berbasis masyarakat. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.